Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai. Salawat beriring salam kita hantarkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ismail Soleh Daulay LC MA. Untuk teman-teman agar dapat menyimak dan mencatat baik-baik karena setelah Ustadz ceramah akan ada kuis berhadiah. Kepada Ustadz kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banyak puasa orang Batak Ibu ya, makanya kan jangan menjawab salam dan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. Para hadirin sekalian, sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai tausiah kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan semoga majelis kita ini menjadi majelis yang tahuffuhul malaikah, majelis yang dipenuhi oleh para malaikat. Amin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna ya rabbana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, macam mana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ibu-ibu, macam mana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ada yang jawab alhamdulillah luar biasa. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dari bulan Rajab, selesai bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Tak henti-hentinya kita melantunkan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ada yang baca fi Rajab, ada yang baca fi Rajabin. Jangan pula bertengkar kita karena ada yang baca fi Rajab satu, yang satu baca fi Rajabin. Dua-duanya betul. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah doa kita selama 2 bulan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih berada di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah rabbil
wasallam dengan mengucapkan, ayo sama-sama Pak Bu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahapan mana kita berada setelah kita meninggal dunia nanti. Karena orang kalau dia sudah meninggal dunia banyak tahapan-tahapan yang akan dia lalui, dan masing-masing tahapan itu kalau kita orang yang banyak dosa, kita mengharapkan salah satunya adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ikojo Ustaz. Masuk bulan Ramadan ikojo Ustaz. Bosan Bu? Oh Bu. Tidak semangat itu bosan Bu? Baik, alhamdulillah. Kalau tidak bosan, Pak Asmuni bisa lah saya foto Pak ya. Baik, hari ini yang mengisi sebenarnya Ustadz Ahmad Mukhlisin LCMA, beliau senior kami di Al-Azhar Mesir. Cuman tiba-tiba tadi sore beliau menghubungi kami, Ustadz minta tolong menggantikan karena beliau ada 1-2 urusan. Kita doakan agar urusan beliau diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan beliau menitipkan salam untuk jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk kita ke materi malam hari ini. Anak-anak, apa judulnya anak-anak? Apa judul ceramah kita malam ini? Taubat. Pintu langit selalu terbuka. Jadi taubatlah kita karena pintu langit selalu terbuka. Itu materi kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam materi inti kita, alangkah baiknya kita kaji sedikit tentang ayat puasa yang senantiasa kita ulang di setiap bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sengaja gunakan kata wahai orang-orang yang beriman agar kita umat muslim berbesar hati, berbangga kita karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan orang-orang yang beriman. Allah tak pakai ya ayyuhal bashar, Allah tak pakai ya ayyuhan nas, tapi Allah pakai ya ayyuhalladzina amanu. Karena kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulama tafsir mengatakan ada dua hikmah kenapa Allah katakan diwajibkan atas kita puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat lagi kitab-kitab tafsir dikatakan bahwasanya miladun Adam alaihi salam, dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap umat tidak luput dari perintah diwajibkannya untuk berpuasa. Jadi setiap umat mereka diwajibkan untuk berpuasa. Cuman bedanya kalau orang Islam ini tak diganti-gantinya syariat yang sudah diajarkan Nabi. Kalau orang Yahudi mereka rubah. Allah wajibkan 30 hari dibuat dia puasa cuma 1 hari. Orang Nasrani diwajibkan oleh Allah 30 hari puasa, mereka tambahkan 10 hari. Lalu setelah itu ada salah seorang raja mereka sakit, dia bernazar kalau seandainya aku sehat akan kutambah puasa 7 hari. Sehat dia ditambahnya puasanya menjadi 47 hari. Datang raja selanjutnya katanya, apa ini bilangan puasa ini kok tanggung cuma 47. Saya tambah 3 lagi, berarti total puasa orang Nasrani dari 30 dirubahnya menjadi 50 hari. Tapi orang Islam, umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu hikmah kedua, ulama mengatakan bahwasanya Allah sengaja mengatakan umat-umat sebelum kita berpuasa, sebagaimana kita berpuasa saat ini, agar kita umat Nabi Muhammad SAW tidak merasa hanya kita sendiri yang dibebani perintah puasa 1 bulan. Ini Allah Ta'ala katakan kok cuma kami aja ya Allah yang diwajibkan ibadah puasa, padahal orang-orang sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Jadi agar kita tidak merasa sendiri, diwajibkan untuk menahan haus dan lapar segala syahwat di siang bulan suci Ramadan. Lalu yang terakhir Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang sukses puasanya, orang yang sukses ibadahnya di bulan suci Ramadan, mereka yang setelah bulan suci Ramadan mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu salah satu cara untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa adalah yang pertama, masuk kita ke materi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Pak di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima taubat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan lagi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni segala dosa-dosa. Berarti ini Pak Bu, kita sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita kembali kepada Allah, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak lain tak bukan akan Allah ampuni sebesar apapun dosa yang sudah kita perbuat. Karena apa Pak Bu? Coba kita lihat dari segi bahasa Arab. At-taubah itu dalam bahasa Arab artinya kembali. Jadi orang yang taubat setelah dia keluar dari jalan yang benar, kemaksiatan, dosa-dosa sudah dia perbuat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertaubat. Rasulullah SAW pernah mengatakan, wallahi, demi Allah kata Rasulullah, inni la astaghfirullah fi yaumin akthar min 70 marrah. Dalam satu hari aku beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 70 kali. Ada riwayat lain mengatakan 100 kali. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang sudah dapat label maksum, orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah masih beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari lebih dari 70 kali. Nah, Wak, zaman sekarang dan taubat 70 kali sehari, istighfar 70 kali sehari, 70 macam dosa yang awak buat dalam satu hari, masih tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menjelaskan, hadisnya ada di Sahih Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat bahagia apabila ada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sangat bahagia kalau ada orang yang bertaubat. Melebihi apabila ada seseorang yang dia tersesat di tengah gurun pasir. Ya, bayangkan Pak Buyo, tersesat kita di tengah gurun pasir. Kita membawa seekor unta, tunggangan kita di unta. Lalu perbekalan kita, air kita, makanan kita, semuanya ada tergantung di unta tersebut. Tas kita di situ semua, berkas kita di situ semuanya. Hal penting kita di unta itu kita gantungkan. Lalu kita karena keletihan tertidur kita sebentar, hilang unta tadi. Macam mana bayangkan? Di tengah gurun pasir, kemana mau mengadu? Perbekalan di situ, tunggangan di situ, minuman di situ, tiba-tiba kita tertidur, hilang tunggangan itu.
Lalu tatkala ia tidur lagi hamba ini, terbangun dia terkejut melihat tunggangannya itu, untanya tadi sudah kembali lengkap dengan perbekalannya, dengan air-air yang sudah dia sediakan. Bergembira apa? Udah hilang tunggangan, hilang perbekalan, tiba-tiba balik lagi, utuh lagi. Bahagia, sungguh bahagia. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di riwayat itu dikatakan saking bahagianya hamba ini, dia mengatakan, ya Allah, aku sangat berbahagia, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu, katanya. Sampai kebalik dia mengatakan. Padahal aslinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Saking gembiranya dia katakan, ya Allah, Engkau adalah hambaku, ya Allah, aku adalah Tuhanmu. Orang kalau sudah gembira boleh mu'tan bicara apa? Saking gembiranya hamba ini. Lalu Rasulullah katakan, Allah pada saat melihat hambanya bertaubat kembali kepadanya, bergembira Allah melebihi gembiranya orang yang datang tunggangannya tadi, lengkap dengan perbekalan. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu taubat sebesar-besar. Suatu ketika, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada di kitab Musnad Bazzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika sebelum beliau naik mimbar, beliau naik tangga. Ada tangga menuju mimbar Rasulullah. Pada saat satu tangga Rasulullah naiki, Rasulullah berkata, amin. Naik tangga selanjutnya Rasulullah katakan, amin. Naik tangga ketiga Rasulullah katakan, amin. Setelah selesai Rasulullah khutbah, bertanya salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, aku mendengar engkau mengatakan amin pada saat engkau melangkahi setiap tangga yang engkau langkahi. Lalu Rasulullah SAW katakan, pada saat aku melangkah di tangga tersebut, datang malaikat Jibril. Ia mengatakan, Rahma'an fimri'in, sungguhlah celaka seorang manusia, adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu, dia merasakan bulan suci Ramadan, dia diberi nikmat hidup di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka orang ini. Makanya malaikat Jibril katakan ke Nabi Muhammad, katakan amin wahai Muhammad. Amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada susahnya taubat bulan suci Ramadan ini, Pak. Di riwayat Rasulullah katakan, idza kanat awwalu lailatin min syahri Ramadan, kalau seandainya sudah datang malam pertama di bulan suci Ramadan, sufidatish syayatin, syaitan-syaitan sudah diikat. Ustaz macam mana Pak Ustaz? Banyak syaitan-syaitan berkeliaran Pak Ustaz di ampera-ampera tengah hari. Itu banyak orang makan di tengah bulan suci Ramadan, padahal dia seorang muslim. Tak ada yang menghalangi dia untuk berpuasa. Wa maradatul syayatin wa maradatul jinni, dan jin-jin yang suka mengganggu manusia diikat juga. Pintu neraka ditutup, tak ada satupun yang terbuka. Pintu surga dibuka sebesar-besarnya, tak ada satupun yang ditutup. Lalu ada yang memanggil dari langit, ya baghiyal khairi aqbil, ya baghiyasy syarri aqsir. Orang-orang yang mau berbuat baik, datanglah kalian di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang pernah berbuat buruk, berhentilah kalian berbuat buruk di bulan suci Ramadan. Wa inna lillahi mutaqa minan nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahmat yang sangat besar di bulan suci Ramadan. Orang-orang di bulan suci Ramadan setiap harinya ada yang dibebaskan dari api neraka. Sudah ditetapkan di ahli neraka, tapi karena rajin beribadah di bulan Ramadan, Allah bebaskan. Fi kulli lailatin, setiap malamnya. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat bukan cuma bertaubat saja, minta ampun ke Allah begitu saja, ya Allah ampuni dosaku, tidak. Akan tetapi taubat dibagi menjadi dua. Yang pertama, taubat dari maksiat kita kepada Allah saja. Yang kedua, taubat kita dari mengganggu sesama manusia. Kalau karena hak Allah saja, ada 3 konsekuensi. Yang pertama, itlaq 'anil maksiat, kita berhenti melakukan maksiat. Yang kedua, kita harus menyesali maksiat yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, kita harus berazam, berniat untuk tidak kembali kepada maksiat itu lagi.
Jadi pertama berhenti maksiat, yang kedua kita menyesali maksiat tersebut, yang ketiga kita berniat tidak kembali lagi. Kalau itu hak Allah yang kita langgar. Tapi kalau yang kita langgar hak manusia, ditambah satu lagi syaratnya, memohon maaf kepada orang yang sudah kita berbuat salah kepada dia. Kalau kita pernah, mohon maaf, mencuri dulu, lalu orang yang kita curi hartanya sudah meninggal dunia, dia macam mana Pak Ustaz mau mengembalikannya? Kita ambil harta sesuai dengan harta yang sudah kita curi, kita sedekahkan tapi atas nama dia. Itu cara. Tahu Ustaz, tak tahu saya siapa yang pernah saya rugikan dulu, namanya siapa, orangnya di mana. Kita sedekah atas nama dia. Itu ganjaran bagi orang-orang yang mereka pernah menyakiti orang lain. Lalu ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, adab kita dalam bertaubat adalah kita harus segera mempercepat diri untuk bertaubat. Ingat bahwa taubat itu alangkah baik kalau dia cepat. Kalau terlambat kita bertaubat, berarti kita tambah doa kita lagi. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa yang sudah pernah kita perbuat, lalu kita mohon ampun kepada Allah atas keterlambatan kita dalam bertaubat. Kalau sudah kita lakukan hal-hal ini, maka kelak insya Allah kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ saja kajian kita pada malam yang penuh berkah ini. Semoga semua lantunan doa kita di bulan suci Ramadan, semua ucapan indah kita dalam doa di bulan suci Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kita ulangi banyak-banyak setiap malamnya doa ini, semoga keluar dari bulan suci Ramadan Allah bersihkan kita dari segala dosa-dosa. Baik.